Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlika Wila Syafira akan mempresentasikan set analisis untuk dibangun orkestra hall yang berada di Mega Kuningan. Pertama, analisa makro. Mega Kuningan adalah sebuah kawasan bisnis dengan konsep pengembangan integritas yang terletak di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mega Kuningan dikelilingi oleh beberapa jalan protokol Jakarta seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Haji Rasuna Said, dan Jalan Profesor Dr. Satrio, dan berada di dalam segitiga emas Jakarta. Mega Kuningan dikembangkan sebagai sebuah kawasan bisnis diplomatik terintegrasi yang dilengkapi infrastruktur dan jaringan utilitas berstandar internasional. Dengan analisa meso sebagai berikut. Dari site berjarak sekitar 26 meter menuju ke Hotel JW Marriott, berkisar 350 meter untuk menuju The Ritz-Carlton, berjarak sekitar 450 meter untuk menuju The Edge, dan berjarak sekitar 2 km untuk menuju Balai Kartini, berkisar sekitar 550 meter untuk Bellagio Boutique Mall, berjarak sekitar 1,6 km untuk Mall Ambassador, dan berjarak sekitar 1,8 km untuk menuju ITC Kuningan. Sisa perencanaan berada pada lahan dengan kawasan komersial dinilai sangat strategis untuk menghadirkan bangunan pertunjukan dengan luas lahan yang tersedia yaitu 3 hektar dengan batasan tapak sebagai berikut. Bagian utara yaitu Jalan Profesor Satrio yang berhadapan langsung dengan Mall Ambassador, ITC Kuningan, dan Aksa Tower. Arah timur Jalan Mega Kuningan 1 yang berhadapan langsung dengan Kenaya Tabita Butik, Dana Tama Makmur, dan Satrio Tower. Arah selatan Jalan Mega Kuningan Timur 1 yang berhadapan langsung dengan Asuka Restoran, Kai Property Management, dan Hotel JW Marriott. Perbatasan arah barat yaitu Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung yang berhadapan langsung dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina, Excel Prioritas, dan yang lain-lain. Analisa view dari tapak yaitu area utara merupakan jalan utama menuju lokasi yang berhadapan langsung dengan jalan besar. Area timur dijadikan tempat drop-off, service maupun artis untuk menuju lokasi. Area tengah set harus mampu menunjukkan citra bangunan yang ingin ditampilkan serta menjadi salah satu ikonik suatu kawasan. Area selatan dijadikan sebagai park, taman bermain untuk bersantai, dan area barat menjadi bangunan penerimaan sebelum masuk gedung. Analisa pencapaian menuju tapak yaitu Jalan 1 akses dari Jalan Profesor Dr. Satrio masuk ke dalam Jalan Mega Kuningan 1. Jalan kedua dari Jalan Profesor Dr. Satrio masuk ke dalam Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede. Jalan ketiga akses dari arah Jalan Mega Kuningan Barat masuk ke dalam Jalan Mega Kuningan Timur 1. Dengan site information-nya sebagai berikut. Dan integritas bangunan yaitu dengan luasan 40,490 meter persegi dengan KDB-nya 18.220 meter persegi, KLB-nya 127.545 persegi, KDH-nya 22.269 meter persegi. Dan untuk kondisi tapaknya, lahan berbentuk persegi dengan lingkungan mengarah ke arah timur, set cukup hijau ditumbuhi pohon yang dirindang, dikelilingi lahannya tidak memiliki kontur yang signifikan. Pada existing zoning, zona yang paling banyak mengelilingi tapak adalah zona perkantoran dengan kepadatan utilitas kendaraan yang tinggi. Zona terbanyak yang kedua adalah zona komersil residen yang dinominasi oleh ruko-ruko maupun tempat tinggal. Destinasi Jakarta Selatan yaitu set berada di zona campuran. Peta prasarana kendaraan, set ini mampu dilalui oleh pejalan kaki yang menaiki kereta api maupun bus-bus roda 2.
Analisa mataharinya yaitu matahari terbit dari arah timur pada jam 6, matahari puncak pada jam 12, matahari terbenam di arah barat pada pukul 18. Dalam hal orientasi terhadap arah sinar matahari, bagian timur bangunan akan memperoleh cahaya matahari pagi paling besar sehingga digunakan strategi light shelves yang memungkinkan perolehan cahaya masuk ke dalam ruangan tanpa menimbulkan glare. Untuk memanfaatkan cahaya matahari siang dapat memanfaatkan skylight sehingga diperoleh pencahayaan alami. Berikut matahari dan bayangannya. Berikut analisa kebisingan. Suara kebisingan paling kencang, paling noise pada warna merah karena dihasilkan oleh jalan utama sebesar 120 dB. Suara kebisingan yang kuning berasal dari mobil dan motor yang melintas. Suara kebisingan yang biru berasal dari kantor dan apartemen hotel maupun kantor dan perumahan penduduk. Sirkulasi kendaraan sebagai berikut. Pola sirkulasi kendaraan sebagai berikut. Pada warna merah, kemacetan tinggi berada di Jalan Dr. Profesor Satrio. Warna hijau, lingkaran monumen dijadikan jalan putar balik agar tidak melanggar lalu lintas. Yang warna kuning, kemacetan ringan, tempat beristirahat driver ojek online, tempat pickup penumpang ojek online. Yang biru yaitu kemacetan sedang, jalan menuju masuk Kedutaan Besar Cina, Kohive 101, dan Menara Raja Wali. Analisa sirkulasi tapak yaitu trafik lalu lintas dari jalan-jalan Profesor Dr. Satrio memiliki trafik yang cukup padat karena dilalui dua jalur kendaraan. Trafik lalu lintas di Jalan Mega Kuningan Timur memiliki pedestrian untuk pejalan kaki karena berdekatan dengan bangunan kantor dan hotel. Trafik lalu lintas di Jalan Mega Kuningan 1 merupakan jalan keluar masuknya tamu Hotel JW Marriott, dan trafik lalu lintas di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung memiliki pedestrian untuk pejalan kaki karena pendekatan dengan kantor dan hotel. Aktivitas yaitu lalu lintas padat dikarenakan area keluar masuk kendaraan. Akses masuk ke Sahid Tower untuk parkir kendaraan, tempat menduduk driver ojek online dan pedagang sepeda, keluar masuk kendaraan yang berasal dari Hotel JW Marriott, jalan memutar mengelilingi Tugu Mega Kuningan, kendaraan 2 jalur yang cukup ramai melintasi area ini, pintu masuk Kedutaan Besar Cina, dan area GoFood pada Kohive 101. Berikut sirkulasi pejalan kakinya. Akses masuk bangunan sekitar. Penduduk dan lingkungan. Pada poin nomor 1, sebagian besar pegawai Satrio Tower menggunakan jalan untuk naik turun ojek online dan menjadi tempat istirahat. Pada bangunan kedua yaitu perumahan penghuni keluarga berpenghasilan ke atas. Kebanyakan penghuni sudah menikah dan mempunyai anak-anak remaja yang tinggal di rumah. 3. Bangunan bank investasi dengan pengunjung penting sebagai investor. Poin nomor 4 yaitu Tower memiliki karyawan dengan rentan usia 20-35 tahun yang memuat jasa-jasa startup dengan mengusung konsep yang menarik untuk perkembangan zaman ini. Yang kelima yaitu tamu yang berkunjung merupakan tamu kepentingan negara. Existing ruang luar. Kualitas pemandangan dari beberapa posisi tapak. Kontur pada tapak. Kontur pada tapak tidak memiliki kemiringan yang curam, berkisar antara 13 meter sampai 12 meter. Wilayah timur memiliki elevasi yang lebih rendah. Berdasarkan kontur bisa dilihat aliran air yang mengalir di sisi selatan menuju ke arah timur dengan kontur yang lebih rendah. Untuk studi presidennya yaitu ada Busan Opera House Proposal. Desain untuk Opera House Busan didasarkan pada morfologi strip sebagai ganti 12 nada baris yang menciptakan fast tone, struktur dan ritme dalam fasadnya sendiri.
Lapisan-lapisan berbentuk struktur di bagian depan dan pergeseran serta perubahan pola ini menghasilkan pembentukan ritme arsitektur kompleks yang digunakan untuk mengendalikan cahaya, pandangan, dan bayangan sifat-sifat fasad. Dengan strukturnya yaitu terbuat dari bagian baja melengkung yang menciptakan fasad, struktur, dan ritme di dalamnya. Sebagai berikut. Untuk detail fasadnya. Yang kedua, studi presidennya yaitu Busan Opera House. Proposal by Nabito Architectura. Secara struktural, bangunan ini berbentuk kotak yang berfungsi sebagai struktur panggung untuk menggantung 3 badan. Gedung opera dan fasilitasnya, ruang pameran dan ruang serbaguna dengan ruang belanja khusus, ruang kebaktian, dan lain-lain. Di lantai dasar, proyek ini terdiri dari 3 fungsi utama, yaitu gedung opera, inti umum yang terbuka, dan teater fleksibel yang terhubung dengan panggung luar, yang batas antara dalam dan luar sudah. Strukturnya yaitu dengan denahnya, potongannya. Yang ketiga yaitu studi presiden Busan Opera House by Pelletier de Fontenay. Lambat laun berkembang menjadi bentuk yang rumit. Sebagian di atas ruang publik yang luas, konsep di balik bangunan sekarang jelas bagi pengunjung. 3 teater yang berbeda bergabung bersama di atas tanah untuk menciptakan bentuk bunga semanggi untuk menerus yang tersusun. Akses pejalan kaki dan mobil secara alami menuju ke titik alami pintu masuk gedung terangkat tinggi di udara. Keberpihakan ini menciptakan perspektif yang mendalam yang memungkinkan untuk melihat melalui profil lengkungan bangunan ke halaman dalam dan seterusnya. Dengan strukturnya yaitu struktur overhang menyediakan psikologis dan fisik perlindungan. Pintu masuk ke atrium besar tempat seseorang dapat merangkul seluruh sistem foyer dan tangga pahat yang menghubungkan berbagai tingkatan di seluruh kompleks. Untuk denahnya dan potongannya. Berikut adalah gubahan masanya. Awal gubahan masanya seperti ini. Menjadi seperti ini dengan konsep bangunan dalam gubahan massa berikut merupakan bentukan bodi dari sebuah cello atau violin besar yang merupakan salah satu alat musik yang digunakan dalam sebuah orkestra. Fungsi dari alat ini untuk membawa harmoni musik yang indah melalui irama gesekan pada alat musik tersebut. Juga ditambah bentukan dom pada area orchestral hall yang menjadi ikonik pada bangunan ini. Program berulangnya sebagai berikut, bisa dilihat dari Opera House Auditorium, Opera House Technical Area, Opera Rehearsal Space, Retail, Restoran atau Cafe, Administrative Space, Value, Lobby, Technical Support, Outdoor Theater, dengan total 1060 meter persegi. Dengan zoningnya yaitu memanfaatkan ruang publik lebih besar timbang dengan bangunannya. Berikut denahnya dan potongan 3D-nya. Berdasarkan analisa di atas bisa disimpulkan yaitu berdasarkan urian analisa di atas bisa disimpulkan untuk membentuk sebuah zoning seperti berikut. Zona merah muda merupakan area masuk untuk parkir kendaraan untuk mengantisipasi kemacetan pada jalur utama. Jadi parkir masuk berada di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gunung Gede Agung. Yang kedua itu zona berwarna merah gelap merupakan area taman mengelilingi bangunan. Zona berwarna hijau merupakan parkir kendaraan tamu yang masuk ke dalam orkestra hall agar tidak terlalu jauh sirkulasi masuk dan keluarnya kendaraan. 4. Zona berwarna hijau merupakan public space karena tingkat kebisingan dan polusi udara yang sangat tinggi di area ini, maka area ini terbilang cocok untuk memadam kebisingan.
Zona berwarna hijau gelap lagi merupakan pintu masuk artis. Pada area ini tingkat kebisingan dan polusi cukup kondusif dan asri karena artis memiliki privasi yang cukup tinggi, maka ditempatkan di area ini. Zona berwarna biru muda merupakan area panggung yang berada di luar. Zona berwarna ungu merupakan pintu masuk ke dalam opera house. Zona berwarna biru gelap merupakan area office dan pada lantai 2 dan galeri maupun store pada lantai 1-nya. Zona berwarna kuning merupakan value lobby sebelum masuki area orkestra hall. Dan yang terakhir, zona berwarna orange merupakan orkestra hall, ditempatkan di belakang lahan untuk menghindari area kebisingan dan polusi udara secara langsung. Namun perlu juga penambahan bahan-bahan untuk mengurangi kebisingan yang ada di luar. Dom pada atas bangunan menjadi titik fokus dan ikon yang mencirikan bangunan tersebut. Sebagai berikut analisa pelaku kegiatannya, yaitu pengunjung memasuki area fasilitas penunjang, terus orkestra hall-nya diisi oleh panitia, artis, pengelola, dan yang pastinya pengunjung. Analisa pelaku pengelola yaitu pengelola datang untuk mengelola gedung pada bagian marketing, pelayanan umum, bagian teknis, maintenance, keamanan, lalu pulang. Untuk artisnya, mempersiapkan penampilan, istirahat, merapikan, dan pulang. Berikut 3D bangunannya. Ada bangunan secara keseluruhan. Foto yang ketiga merupakan area masuk menuju opera house. Ini gerbang selanjutnya gerbang opera house-nya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.